Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum lanjut materi kita pada pagi hari ini, saya harapkan kepada siswa dan siswi jangan lupa mengisi daftar hadir. Iya. Kemudian sebelum mulai itu harus berdoa. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita ini dengan jarak jauh ini sudah cepat teratasi COVID-19 ini, supaya bergabung kembali bersama Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang ada seperti biasa. Jadi baiklah, mulai materi kita ini sebagai lanjutan materi kita pada waktu minggu lalu. Maka sekarang masuk masalah dampak pandemi virus corona pada lingkungan, polusi udara global turun. Pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Namun ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. Kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia. Sebab lagi-lagi COVID-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Kali ini, seperti melansir Science Alert Selasa 17 Maret 2020, para astronom menunjukkan penurunan emisi nitrogen dioksida di langit Eropa. Menggunakan instrumen tropomi pada satelit Copernicus, satelit Sentinel-5P, astronom mengambil gambar permukaan bumi yang diambil dari 1 Januari hingga 11 Maret 2020. Gambar tersebut menunjukkan penurunan nitrogen dioksida, yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri, yang turun secara drastis. Penurunan emisi nitrogen dioksida di atas lembah Po di Italia Utara sangat nyata. Jelas Klaus Jenner, manajer misi Badan Antariksa Eropa (ESA), Copernicus Sentinel-5P, Jenner mengatakan, meskipun mungkin ada variasi dalam data karena tutupan awan dan perubahan cuaca, namun dia meyakini pengurangan emisi terjadi bersama dengan lockdown di Italia. Hal ini menyebabkan lebih sedikit lalu lintas dan kegiatan industri berlangsung di Italia, ungkap dia. Polusi udara disebabkan kematian lebih tinggi. Pada 8 Maret lalu, peneliti sumber daya lingkungan dari Stanford University, Marshall Burke,
melakukan beberapa perhitungan, baik tentang penurunan polusi udara baru-baru ini di beberapa wilayah di Cina. Seperti diketahui, virus corona kali pertama mewabah di Wuhan telah menewaskan ribuan orang. Bahkan hingga saat ini jumlah korban tewas karena COVID-19 terus bertambah di seluruh dunia. Kendati demikian, menurut Burke, secara konservatif, sangat mungkin nyawa yang diselamatkan secara lokal dari adanya pengurangan polusi akan melebihi kematian akibat COVID-19. Mengingat sejumlah besar bukti bahwa menghirup udara kotor berkontribusi besar terhadap kematian dini, kata Burke. Burke kembali mempertanyakan apakah mungkin nyawa yang diselamatkan dari pengurangan polusi itu disebabkan oleh gangguan ekonomi dari COVID-19. Ini melebihi angka kematian akibat virus itu sendiri. Bahkan di bawah asumsi yang sangat konservatif, saya pikir jawabannya jelas, ya, jelas dia. Peneliti ini kemudian mencoba menghitung pengurangan polusi selama 2 bulan. Hasilnya mungkin saja pengurangan polusi ini telah menyelamatkan nyawa 4.000 anak di bawah 5 dan 73.000 orang dewasa di atas 70 di Cina. Itu secara signifikan lebih dari jumlah kematian global saat ini dari virus corona. Meskipun mungkin tampak sedikit mengejutkan, namun itu adalah sesuatu yang telah diketahui untuk waktu yang cukup lama. Awal bulan ini, peneliti menunjukkan polusi udara menghabiskan biaya 3 tahun dari rata-rata harapan hidup global. Sungguh luar biasa. Jumlah kematian dan hilangnya harapan hidup dari polusi udara menyayangi efek dari merokok tembakau dari jauh lebih tinggi daripada penyebab kematian lainnya, kata fisikawan Josh Lee Levine dari Kepros Institute di Nicosia. Menurut dia, polusi udara melebihi malaria sebagai penyebab global kematian dini dengan faktor 19. Angka tersebut melebihi kekerasan dengan faktor 16. HIV atau AIDS dengan faktor 9, alkohol dengan faktor 45, dan penyalahgunaan narkoba oleh faktor 60. Jadi dapat disimpulkan bahwa polusi udara benar-benar dapat membunuh, tetapi analisis Burke hanya menggunakan data dari Cina dan diselesaikan sebelum ada informasi lebih lanjut tentang bagaimana COVID-19 telah mempengaruhi seluruh dunia. Dengan jumlah kasus terbesar kedua yang terjadi di Italia, dan negara itu memberikan tindakan karantina yang ketat. Data satelit di Italia Utara kini telah menunjukkan penurunan besar dalam polusi udara. Kasus penurunan nitrogen dioksida, gas yang sebagian besar dikeluarkan oleh mobil, truk, dan beberapa industri untuk saat ini. Jenner mengaku tidak memiliki studi preventif yang mengukur dampak kesehatan sejati dari pengurangan emisi. Akan tetapi